Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Tempo hari masih ada yang menanyakan beberapa orang itu mengenai praktek sholat tasbih, baik itu waktunya, pahalanya, ya, masih juga ditanyakan. Ya. Memang tempo hari pernah saya buatkan, insya Allah mungkin setahun yang lalu pernah dibuatkan videonya, hanya saja mungkin di dalam penjelasannya masih ada yang perlu ditambah. Nah, untuk itu di sini saya akan menjelaskan mengenai sholat tasbih dari mulai hadisnya, kemudian pahalanya, dan juga tata caranya atau prakteknya. Itu ya. Dijelaskan di dalam hadis Abu Dawud, Nabi bersabda, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wahai Abbas, wahai paman. Jadi Abbas ini ya adalah merupakan pamannya Nabi, anaknya Abdul Muthalib. Ya. Nabi bersabda, wahai Abbas, wahai pamanku, maukah engkau aku ajari dengan suatu amalan? Bila engkau mengerjakan pada amalan ini, maka 10 dosa-dosa akan Allah ampuni. Itu inti kesimpulan dari hadis Abu Dawud. Ada dalam hadis Abu Dawud. Nah, kemudian selanjutnya hadis ini menjelaskan bagaimana penjelasan mengenai dosa-dosanya yang akan diampuni bila seseorang itu mengerjakan amalan ini, yaitu sholat tasbih. Yang pertama yaitu dosa yang awal. Itu yang pertama, dosa yang awal. Kemudian yang kedua, dosa yang akhir. Yang ketiga yang akan diampuni oleh Allah yaitu dosa yang baru. Yang keempat, dosa yang lama. Kemudian yang kelima, ya, dosa yang tidak disengaja. Yang keenam, ya, dosa yang disengaja. Kemudian yang ketujuh, dosa kecil. Yang kedelapan, dosa besar. Yang kesembilan, dosa yang dilakukan secara samar. Maksudnya, dia melakukan dosa secara diam-diam. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu perbuatan dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Itu ya. Nah, 10 dosa itulah dijelaskan oleh Nabi, Allah akan mengampuni bila seseorang itu melaksanakan sholat tasbih. Ya, jadi ada 10 dosa. Nah, itu pahalanya atau keutamaannya bagi orang yang melaksanakan sholat tasbih. Nah, kemudian dijelaskan dalam hadis Abu Dawud juga mengenai prakteknya. Ya, silahkan dicatat Bapak Ibu. Yang pertama, ya, silahkan Bapak Ibu melaksanakan sholat sebagaimana sholat, yaitu dengan cara takbir. Ya, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu ya, sebagaimana orang sholat biasa. Selanjutnya, setelah takbir, kemudian membaca doa iftitah. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kan biasanya diakhiri dengan amin. Dilanjutkan dengan surat yang ada di dalam Al-Quran. Boleh yang panjang, boleh yang pendek. Bebas. Setelah membaca ya, surat di dalam Al-Quran, ya, Bapak Ibu jangan ruku dulu. Tapi silahkan baca bacaan tasbih. Ya, dalam hadis Abu Dawud dijelaskan bacaannya Subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, ini saya potong-potong supaya Bapak Ibu jelas. Ya, tapi nanti pada saat prakteknya silahkan. Ya kan nggak mungkin pelan-pelan sekali. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh baca seperti itu. Ya, apa barangkali mau disambung? Ya, subhanallahi, walhamdulillahi, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh. Ya, intinya membaca tasbih. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bacaan itu dibaca 15 kali. Posisi tetap tidak berubah dalam keadaan berdiri. Ya, masih begini, masih seperti biasa. Ya. Jadi ingat yang pertama tadi apa? Baca surat Al-Fatihah, kemudian setelah itu membaca salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Setelah itu membaca tasbih sebanyak 15 kali. Setelah selesai membaca tasbih 15 kali, silahkan ruku. Allahu Akbar, sebagaimana ruku kalau Bapak Ibu sholat. Nah, pada saat ruku itu, silahkan membaca doa ruku sebagaimana Bapak Ibu yang biasa baca. Ya, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Umpama mau seperti itu boleh. Kan ada beberapa pilihan doa pada saat ruku. Ya, setelah membaca doa ruku, dilanjutkan dengan membaca tasbih 10 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, seperti itu bacaannya dibaca sebanyak berapa? 10 kali. Setelah membaca bacaan tasbih, silahkan ya, bangkit dari ruku, bangun dari ruku. Ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu bacaan pada saat bangun dari ruku. Apakah ada bacaan lain setelah itu? Ada, silahkan. Ya, ada beberapa pilihan pada saat bangun dari ruku. Nah, setelah membaca doa itu, dilanjutkan dengan membaca tasbih 10 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 10 kali, ingat ya, 10 kali. Nah, kemudian setelah itu, silahkan sujud. Ya, silahkan sujud, kemudian dibaca doa pada saat sujudnya. Ya, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Ada yang seperti itu. Ada yang Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Selagi ada tuntunannya boleh. Ya, intinya sebagaimana Bapak Ibu biasa mengamalkan doa pada saat atau bacaan pada saat sujud. Setelah itu jangan langsung bangkit, tapi tetap dalam keadaan sujud, baca tasbihnya 10 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus diulang sampai 10 kali. Kemudian, setelah itu bangkit dari sujud. Berarti posisinya sedang duduk. Nah, kemudian baca doa di antara dua sujud. Ya, ada yang dalam hadis itu dijelaskan, ada yang Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ada yang Rabbighfirli warhamni, ya, wajburni. Ada dalam hadis seperti itu. Boleh. Silahkan. Setelah itu selesai, kemudian dilanjutkan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah membaca tasbih, lanjutkan dengan sujud lagi. Nah, baca tuh doa sujudnya, baca tuh bacaan
pada saat biasa Bapak Ibu membaca sujud. Setelah itu jangan langsung bangkit, tapi dilanjutkan dengan membaca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sampai 10 kali. Setelah itu bangun. Ya, bangun dari mana? Dari sujud. Nah, hanya saja Abah ingatkan, pada saat bangun dari sujud ini jangan langsung bangkit berdiri, tapi tetap posisinya duduk sebagaimana orang yang duduk di antara dua sujud. Nah, pada saat itulah sebelum bangkit itu membaca tasbih 10 kali. Jadi sebelum bangkit baca itu dulu. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Barulah setelah selesai bangkit untuk melanjutkan rokaat kedua. Difahami ya? Nah, lakukan itu sebanyak 4 kali. 4 rokaat maksudnya. Kita teruskan. Ya, kita teruskan. Itu baru 1 rokaat. Nah, kemudian rokaat kedua. Silahkan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan salah satu surat yang ada dalam Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan membaca tasbih sebanyak 15 kali. Sama dengan yang awal. Yang awal itu kan rakaat pertama sama. Setelah selesai, kemudian Bapak Ibu silahkan ruku. Dibaca tuh doa rukunya. Setelah selesai baca doa ruku, lanjutkan dengan membaca tasbih 10 kali. Setelah selesai itu, kemudian bangkit dari ruku. Ya. Kemudian baca tuh doa pada saat Bapak Ibu bangkit dari ruku, sebagaimana Bapak Ibu biasa membaca. Ya. Bacaannya biasanya kan gini. Ya, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nanti insya Allah Bapak Ibu pada saat di Masjidil Haram terdengar seperti itu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu boleh seperti itu, ada dalam hadis ya. Nah, pada saat setelah membaca doa, ya, setelah bangkit dari ruku, lakukan lagi membaca apa? Membaca tasbih sebanyak 10 kali. Nah, kemudian setelah selesai membaca tasbih 10 kali, silahkan sujud. Pada saat sujud, baca doa sujudnya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh. Ya, ada beberapa pilihan pada saat membaca doa sujud. Setelah membaca doa sujud, dilanjutkan dengan membaca tasbih 10 kali. Berarti jangan langsung bangun. Ingat ya? Pada saat Bapak Ibu selesai melaksanakan tadi, membaca tasbih 10 kali saat masih sujud, kalau sudah selesai baru bangun dari sujud. Silahkan membaca ya, bacaan atau doa pada saat duduk di antara dua sujud. Ya, bisa misalnya Robbighfirli, 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 Robbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Boleh. Ya, ada dalam hadisnya. Ya, setelah membaca itu kemudian dilanjutkan membaca tasbih 10 kali. Jadi jangan langsung sujud, baca dulu 10 kali. Setelah membaca tasbih 10 kali, lakukan sujud. Nah, lakukan sujud, kemudian apa? Kemudian ya, dibaca doa sujudnya, selanjutnya dilanjutkan dengan membaca tasbih 10 kali. Setelah itu bangun, tapi jangan langsung berdiri. Posisinya duduk di antara dua sujud. Ya, duduk dulu. Duduk untuk apa, Abah? Apakah untuk membaca tahiyat awal? Tidak. Karena apa? Tidak ada bacaan tahiyat awalnya.
ini posisi duduk itu untuk membaca tasbih. Ya. Jadi tidak langsung berdiri atau tidak membaca tahiyat. Karena masih ada yang menanyakan, Abah, tahiyat awalnya kapan dibacanya? Tidak ada. Ya. Nah, pada saat tadi ya, bangkit dari sujud itu kan duduk di antara dua sujud. Maksudnya posisinya duduk dulu, jangan langsung berdiri. Baca dulu bacaan tasbihnya 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah membaca 10 kali bangkit. Maksudnya berdiri. Berarti tidak ada yang namanya tahiyat awal. Terus lakukan seperti itu. Itu berarti sudah mendapat berapa? 2 rakaat. Ya. Nah, kemudian lakukan 1 rakaat lagi dapat 3 rakaat. Ini umpamanya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempatnya barulah ada yang namanya at-tahiyat akhir sebagai penutupnya. Prakteknya bagaimana, Abah? Prakteknya ini kita persingkat saja. Ya. Setelah mendapatkan umpamanya 3 rakaat, karena kan sama semua bacanya seperti itu. Ini Abah akan jelaskan rakaat yang terakhir. Pada saat bangkit dari ya, duduk, ya, setelah sujud, kan bangkit lagi tuh untuk menyelesaikan rakaat yang terakhir. Ya, dibaca surat Al-Fatihahnya, kemudian dilanjutkan membaca salah satu surat dalam Al-Quran yang sekiranya Bapak Ibu bisa hafal. Selanjutnya dilanjutkan dengan membaca ya, tadi ya, membaca tasbih sebanyak 15 kali. Setelah itu ruku. Pada saat ruku baca lagi tuh doa rukunya. Tapi jangan bangkit, tapi tetap setelah membaca doa rukunya baca lagi tasbih 10 kali. Setelah itu bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd. Kemudian dilanjutkan dengan membaca tasbih 10 kali. Setelah membaca tasbih 10 kali, kemudian turun tuh untuk sujud. Silahkan lakukan sujud, baca doa sujudnya, kemudian lanjutkan membaca tasbih 10 kali. Setelah itu bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, ya. Rabbighfirli, 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 atau Rabbighfirli warhamni wajburni, dan seterusnya. Setelah itu baca apa? Baca lagi 10 kali tasbih. Nah, kemudian setelah itu sujud lagi. Baca tuh doa sujudnya, kemudian lanjutkan membaca tasbih 10 kali. Nah, setelah itu, ini kan rakaat terakhir nih, rakaat keempat. Setelah sujud yang terakhir, silahkan Bapak Ibu, ya, posisinya bangkit dari sujud, duduk, posisi duduknya, posisi duduk at-tahiyat akhir. Kemudian, ya, setelah duduk itu baca at-tahiyat. Kalau yang rakaat pertama, kedua, ketiga kan, ya, setelah sujud itu duduk dulu, baca tasbih. Karena mau berdiri dia, mau bangkit. Kalau ini kan mau meneruskan terakhir. Caranya, saya ulangi, pada saat sujud terakhir sudah selesai, kemudian bangkit, duduk. Namanya duduk at-tahiyat akhir. Kemudian langsung membaca at-tahiyat akhirnya, bacaan at-tahiyat akhirnya. Nah, setelah selesai membaca at-tahiyat akhir, sebagaimana Bapak Ibu yang biasa Bapak Ibu baca pada saat sholat. Sholat yang terakhir kan Bapak Ibu tahu. Insya Allah yang tidak perlu Abah jelaskan. Nah, setelah selesai bacaan at-tahiyatnya, dilanjutkan dengan membaca tasbih 10 kali. Apabila sudah membaca tasbih 10 kali, yang terakhir dilakukan yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi, berarti sudah selesai. Nah, itu tata caranya. Dan apabila Bapak Ibu melaksanakan seperti ini, tadi pahalanya ada 10 dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah. Dan total keseluruhan dari bacaan tasbih itu, setiap rakaat itu totalnya 75 bacaan tasbih. Kalau di total, tiap rakaat 75 ditambah 75, 75nya kan ada 4. Berarti 300 bacaan tasbih. Kalau Bapak Ibu pada saat prakteknya ternyata tidak sampai 300, berarti ada yang salah. Dilihat lagi tuh videonya. Ingat, 1 rakaat 75 bacaan tasbih. Kita hitung. Ya, pada saat Bapak Ibu rakaat pertama masih berdiri, setelah membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca salah satu surat dalam Al-Quran, setelah itu dilanjutkan dengan membaca tasbih 15. Ya, 15. Kemudian pada saat ruku 10. 10, berarti 25 totalnya. Bangkit dari ruku 10. Berarti 35. Kemudian sujud 10. Berarti 45. Kemudian bangkit dari sujud. Baca lagi 10. Berarti 5. Kemudian sujud lagi. Berarti kan ditambah 10. Berarti 5. Kemudian bangkit dari sujud. Posisinya duduk di antara 2 sujud, dibaca 10. Nah, setelah itu kan bangkit untuk meneruskan rakaat selanjutnya. Nah, setelah ditotal, tadi kan pada saat bangkit dari sujud, duduk dulu untuk membaca tasbih 10. Nah, setelah ditotal itulah, ya, berarti jumlahnya 75 bacaan tasbih. Itu dapat 1 rakaat. Ya, dan perlu diingat, ya, sholat tasbih ini 4 rakaat. Tidak ada at-tahiyat awal, yang ada at-tahiyat akhir. Itu ya. Itu prakteknya. Nah, kemudian dijelaskan dalam hadis Abu Dawud, ya, pada saat itu, ya, Nabi menjelaskan kepada pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, bahwa bila mampu, maksudnya bila kalian mampu, lakukan sholat tasbih ini setiap hari. Berarti maksimal sehari sekali. Tidak boleh lebih dari sekali. Itu ya. Ingat ya, tidak boleh lebih dari sekali. Nabi menjelaskan, lakukan, ya, kalau mampu lakukan setiap hari. Maksudnya sehari sekali. Kalau tidak mampu untuk mengerjakannya, maka kerjakanlah setiap Jumat sekali. Maksudnya setiap seminggu sekali. Nah, kalau tidak mampu setiap hari. Apabila tidak mampu juga, maka kerjakanlah setiap bulan sekali. Apabila tidak mampu juga sebulan sekali, maka lakukanlah setahun sekali. Apabila tidak mampu juga setahun sekali, lakukan dan kerjakan seumur hidup sekali. Saking pentingnya praktek ibadah ini, yaitu sholat tasbih ini, Nabi sampai menjelaskan seperti itu, Bapak Ibu. Masa seumur hidupnya tidak mengerjakan sholat tasbih? Padahal yang namanya manusia itu tidak terlepas dari dosa. Yang namanya dosa, Bapak Ibu, ya, pada saat umpama kita keluar rumah saja, ini kalau laki-laki, coba perhatikan, ya, bisa saja pada saat keluar dari rumah melihat umpamanya wanita yang tidak pakai kerudung, itu aja sudah merupakan dosa. Nah, dengan adanya jalan ini, amalan ini, berarti, ya, Nabi memberikan solusinya agar kita
terhapus dari segala macam dosa. Yang tadi Abah sudah jelaskan, ada 10 macam dosa yang akan diampuni oleh Allah. Itu ya. Nah, kemudian ada yang bertanya, Abah, bagaimana waktunya? Kapan sebaiknya dikerjakan? Itu sudah berulang-ulang ada dalam kolom komentar menanyakan waktunya. Untuk waktunya, kan tadi dijelaskan, ya, sehari sekali boleh, seminggu sekali boleh, sebulan sekali, ya, kemudian setahun sekali, atau seumur hidup sekali. Hanya saja mungkin yang dimaksud waktunya itu adalah kira-kira siang apa malam, atau ada batasan waktunya kapan. Nah, di sini saya jelaskan, waktunya bebas. Dalam artian bebas itu adalah boleh siang, boleh malam. Contoh, umpama Bapak Ibu, saya sholat tasbih ini akan saya jadikan sebagai amalan andalan bagi saya, ya, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Saya akan mengamalkannya setiap hari Jumat, ini umpamanya, ya, biar sesuai dengan hadisnya umpamanya. Kan kalau nggak bisa sehari sekali berarti seminggu sekali. Tadi dalam hadis dijelaskan setiap Jumat sekali. Nah, umpamanya ingin melaksanakan setiap Jumat sekali boleh. Contoh misalnya selesai sholat maghrib, ya, sambil menunggu sholat isya laksanakan tadi apa? Sholat tasbihnya. Atau umpama pada saat hari Jumat saya maunya pagi-pagi saja. Pada saat setelah sholat duha boleh. Atau apabila pada saat mengerjakannya umpama ingin mengerjakan di masjid pada saat sebelum Jumatan dimulai, apakah boleh? Boleh. Silahkan umpamanya datang ke masjid jam 11, sesampainya di masjid silahkan boleh sholat tasbih di masjid, boleh. Ya. Jadi intinya, ya, untuk waktunya itu bebas, boleh malam, boleh siang, selonggarnya. Hanya saja saran dari Abah ini untuk, ya, sholat tasbih ini supaya dipersungguh. Syukur-syukur menjadi amalan andalan Bapak Ibu untuk menghadap kepada Allah. Karena apa? Pahalanya pol Bapak Ibu. Bahkan Nabi sangat-sangat menjelaskan, maksudnya saking pentingnya, kalau nggak bisa seumur hidup sekali. Itu tandanya berarti ini, bagaimana sih orang? Masa nggak mau mengerjakan? Padahal kan pahalanya pol. Ya, terlebih Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Di sana kan lipatannya luar biasa Bapak Ibu. Ya, lipatan sholat seseorang bila melaksanakan 1 rakaat saja di Masjidil Haram, maka Allah akan melipat gandakannya sama dengan dia melaksanakan sholat 100.000 rakaat. Umpama mengerjakan 1 rakaat kan lipatannya 100.000. Berarti 1 rakaat itu lipatan pahalanya sampai dengan 100.000 rakaat. Dilipat gandakan. Nah, berarti kalau Bapak Ibu melaksanakan sholat tasbih setiap hari di sana di Masjidil Haram, berarti lipatannya luar biasa. Ya. Sekali Bapak Ibu melaksanakan 1 waktu saja, umpama setiap hari, tinggal dilipat gandakan, dikalikan 100.000. Sama dengan sholat 100.000 sholat tasbih. 1 kali sholat tasbih kan, ya, dikalikan 100.000. Ya, luar biasa. Itu ya. Mudah-mudahan pelajaran ini, ya, bisa menambah wawasan dan ilmu bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh, dan mudah-mudahan harapan Abah Bapak Ibu bisa mengamalkannya, dan jangan lupa supaya diniatkan karena Allah. Apabila masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Harapan Abah mudah-mudahan video-video Abah ini bisa bermanfaat bagi siapa saja, baik yang akan melaksanakan ibadah umroh maupun yang umpama ingin melaksanakan ibadah-ibadah di tempat yang lain. Apabila video Abah ini bermanfaat, jangan lupa silahkan diklik tulisan subscribe-nya, ya, tulisan subscribe-nya, supaya diklik, ya. Dan juga apabila timbul gambar lonceng, diklik lagi sekali lagi, ya. Supaya apa? Supaya nanti pada saat Abah
membuat video terbaru nanti langsung ada di HP Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.